Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, kita di sini akan menjelaskan tentang program literasi kelompok kami yang bernama Rubik. Rubik itu apa sih, Kak? Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang Rubik, alangkah baiknya kita berkenalan dulu nih. Perkenalkan, nama saya Mary Septiandari. Nama saya Preti Anggiani. Dan kedua rekan saya yang bernama Sherlyn Dwining Tias Dan Veronica Febiana. Nah, ini adalah tugas dari mata kuliah pengembangan literasi di sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oke, lanjut ke materi program kami yaitu Rubik. Nah, Rubik adalah ruang baca interaktif kelas. Nah, tujuan dari program ini adalah meningkatkan minat baca dan keterampilan literasi siswa melalui kegiatan interaktif. Nah, program sasarannya adalah siswa SD kelas 1 sampai kelas 6. Deskripsi dari program ini adalah program ini bertujuan untuk menciptakan ruang baca yang nyaman dan inspiratif di dalam kelas siswa sekolah dasar. Nah, dilengkapi dengan koleksi buku pilihan yang disusun berdasarkan minat dan referensi siswa sekolah dasar. Dengan adanya ruang baca ini, siswa sekolah dasar didorong untuk tidak hanya menikmati berbagai jenis bacaan, tetapi juga untuk berbagi pengalaman membaca mereka dengan teman-teman sekelasnya. Selain itu, program ini mendorong siswa sekolah dasar untuk menerbitkan ulasan atau ringkasan bacaan mereka, sehingga mereka dapat saling menginspirasi dan memperluas wawasan literasi di antara mereka. Dengan cara ini, diharapkan akan terbentuk budaya membaca yang kuat dan kolaboratif di lingkungan sekolah dasar dari kelas 1 hingga kelas 6. Oke, selanjutnya kegiatan utama dalam program ini membaca bersama. Contohnya, membaca bersama dapat dilakukan di kelas atau perpustakaan saat jam istirahat. Kegiatan ini membantu siswa dalam meningkatkan keterampilan membaca serta pemahaman mereka terhadap teks yang dibaca. Yang kedua ada diskusi buku. Nah, kamu tahu nggak sih tentang buku Si Kancil dan Buaya? Oh, buku dongeng yang untuk anak-anak itu kan? Nah, itu cocok banget buat siswa SD kelas 1 sampai kelas 6. Nah, dari buku ini siswa mendiskusikan moral dari cerita tersebut seperti pentingnya kecerdikan dan kehati-hatian. Mereka dapat berbagi pengalaman pribadi terkait pelajaran yang diambil dari cerita. Yang ketiga itu ada presentasi cerita. Contohnya cerita Si Kancil dan Buaya. Langkah kegunaan boneka tangan atau karakter untuk menggambarkan tokoh-tokoh dalam cerita. Ajak anak-anak berinteraksi dengan karakter, misalnya dengan meminta mereka menjawab pertanyaan dari Si Kancil. Buat suasana lebih hidup dengan mengajak anak-anak berperan sebagai karakter lain. Nah, yang keempat itu ada kegiatan kreatif seperti menggambar dan menulis. Contohnya menggambar karakter dari cerita. Setelah membaca buku cerita, siswa minta untuk menggambarkan karakter favorit mereka. Nah, yang pertama itu ada bacakan cerita, misalnya kucing yang hilang. Yang kedua itu ada diskusi karakter dalam cerita dan sifat mereka. Yang ketiga itu ada siswa membaca karakter tersebut dan menambahkan latar belakang sesuai dengan cerita. Yang keempat itu ada setelah selesai, siswa dapat mempresentasikan gambar mereka kepada teman-teman dan menjelaskan alasan pemilihan karakter. Nah, selanjutnya adalah evaluasi program. Nah, melalui observasi yang cermat terhadap partisipasi siswa dalam kegiatan belajar, serta pengumpulan umpan balik yang konstruktif dari siswa dan guru, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai efektivitas metode pengajaran yang diterapkan. Proses ini tidak hanya membantu dalam mengevaluasi pemahaman dan keterlibatan siswa, tetapi juga memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam pendekatan pembelajaran, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan semua peserta didik. Nah, selanjutnya adalah evaluasi program. Melalui observasi yang cermat terhadap partisipasi siswa dalam kegiatan belajar, serta pengumpulan umpan balik yang konstruktif dari siswa dan guru, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai efektivitas metode pembelajaran yang diterapkan. Proses ini tidak hanya membantu dalam mengevaluasi pemahaman dan keterlibatan siswa, tetapi juga memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam pendekatan pembelajaran, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan semua peserta didik. Selanjutnya, ada dukungan yang diperlukan. Buku bacaan yang bervariasi dan menarik
tempat duduk yang nyaman untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif, alat tulis yang memadai untuk mendukung kegiatan menulis dan menggambar, serta dukungan aktif dari orang tua merupakan elemen-elemen penting yang dapat meningkatkan minat dan kemampuan literasi anak. Kombinasi dari semua faktor ini tidak hanya membantu anak-anak dalam mengembangkan keterampilan membaca dan menulis, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang positif dan menyenangkan. Dengan adanya dukungan dari orang tua, anak-anak akan merasakan lebih termotivasi untuk mengeksplorasi dunia literasi dan menjadikan membaca sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari mereka. Oke, yang selanjutnya adalah keterbatasan program. Nah, keterbatasannya, waktu pelaksanaan kegiatan serta jumlah buku yang tersedia menjadi dua faktor yang signifikan dalam menghambat efektivitas program literasi. Keterbatasan waktu seringkali membuat siswa tidak memiliki cukup kesempatan untuk mendalami bacaan secara mendalam, sehingga mereka mungkin melewatkan pemahaman yang lebih kaya terhadap teks yang dibaca. Di sisi lain, jumlah buku yang terbatas dapat mengurangi variasi pilihan bacaan yang dapat diakses oleh siswa, sehingga mereka tidak dapat menemukan buku yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Hal ini berpotensi menurunkan motivasi siswa untuk membaca karena mereka mungkin merasa jenuh dengan pilihan yang ada. Oleh karena itu, penting untuk mencari solusi seperti memperpanjang waktu kegiatan membaca dan meningkatkan koleksi buku, agar siswa dapat lebih terlibat dalam aktivitas literasi dan mengeksplorasi berbagai tema serta genre bacaan yang menarik. Dengan mengatasi kedua kendala ini, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih mendukung dan inspiratif bagi pengembangan keterampilan literasi siswa. Selanjutnya ada keunggulan program. Mendorong kolaborasi antara siswa tidak hanya dapat memperkuat hubungan sosial di antara mereka, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan keterampilan literasi secara menyenangkan. Dengan menciptakan lingkungan belajar yang interaktif, siswa dapat saling berbagi ide, berdiskusi tentang bacaan yang mereka pilih, dan bekerja sama dalam proyek-proyek kreatif yang dilibatkan membaca dan menulis. Kegiatan seperti kelompok membaca, permainan literasi, atau proyek pembuatan buku bersama dapat membuat proses belajar menjadi lebih menarik dan mengasihkan. Selain itu, kolaborasi ini memungkinkan siswa untuk belajar dari satu sama lain, memperluas pemahaman mereka tentang teks, serta mengembangkan keterampilan komunikasi dan berpikir kritis. Dengan cara ini, pembelajaran literasi tidak hanya menjadi tugas yang harus dilakukan, tetapi juga pengalaman yang menyenangkan dan penuh makna bagi setiap siswa. Selanjutnya adalah seefektif apa program tersebut. Nah, program ini secara signifikan akan meningkatkan minat dan keterampilan membaca siswa di berbagai sekolah melalui kegiatan membaca interaktif dan inovatif dan menyenangkan. Siswa terlibat aktif dalam proses membaca dan termotivasi untuk menjelajahi berbagai jenis bacaan. Kegiatan seperti diskusi kelompok, permainan literasi, dan presentasi cerita menciptakan suasana belajar yang kolaboratif. Program ini juga menyediakan pelatihan bagi guru untuk mengembangkan metode pengajaran yang lebih menarik, sehingga siswa dapat lebih mudah memahami teks dan meningkatkan kemampuan analisis mereka. Banyak sekolah melaporkan peningkatan keterampilan membaca dan kepercayaan diri siswa dalam berdiskusi tentang buku. Dengan keberhasilan ini, program berpotensi diperluas ke lebih banyak sekolah, memberikan dampak positif yang lebih luas terhadap budaya membaca anak-anak. Inisiatif ini menunjukkan bahwa pendekatan yang tepat dapat menumbuhkan minat baca dengan cara yang menarik. Kesimpulan dari program ini adalah program yang mendeskripsikan ruang baca interaktif siswa yang berfokuskan pada pojok literasi sebagai tempat yang sangat interaktif untuk sebuah program literasi. Sekian presentasi dari program kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.